Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6052, Kekejaman Garis Darah. Jika Chu Feng ada di sini, dia pasti akan sangat bersemangat, karena wanita tua ini adalah nenek yang dia cari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Hanya saja Huang Fu Zantian tidak mengenali nenek Chu Feng. Bahkan jika dia mengenalinya, dia tidak akan mengubah sikapnya. Karena dia menemukan bahwa wanita tua ini tidak sederhana. Tidak heran saya tidak melihat hambatan apapun di sepanjang jalan, mungkin itu dirusak olehnya. Huang Fu Zantian memandang nenek Chu Feng dengan hati-hati, mencoba memastikan tingkat kultivasinya. Tapi itu tidak bisa diamati. Ini membuatnya semakin panik, dan dia merasa ingin mundur. Tapi dia tidak pergi. Jimatnya tidak dapat lagi menopangnya, jadi dia mencari tempat baru untuk menyembunyikan harta karun itu. Tempat ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dan pengamatannya, meskipun dia tidak melihat tingkat kultivasinya, dia juga menemukan bahwa nenek Chu Feng sedang berlatih dan sangat fokus. Oleh karena itu, Huang Fu Zantian memiliki ide yang berani. Pertama-tama, dia mengeluarkan selembar kertas jimat dan menjepitnya untuk membentuk formasi tersembunyi dan menutupinya. Dia mengeluarkan pot tanah liat lainnya, lalu berjingkat ke tepi magma, dan mengaktifkan formula ajaibnya. Kekuatan magma di sini mulai masuk ke dalam pot tanah liat. Wilayah magma yang luas telah membentuk lautan merah menyala yang tak berujung. Seluruh permukaan magma bergulung dan berjatuhan, sehingga sangat bising di sini. Pergerakan yang ditimbulkan oleh Huang Fu Zantian sebenarnya sangat kecil dan sulit menarik perhatian. Bum bum bum. Namun tiba-tiba, semburan api keluar, tidak hanya menembus penghalang yang tersembunyi, tetapi juga menghancurkan pot tanah liat tersebut hingga berkeping-keping. Magma yang baru saja dikumpulkan juga jatuh kembali, dan hanya sebagian kecil yang terciprat ke tubuh Huang Fu Zantian. Meskipun itu adalah objek latihan, ia tidak terluka. Namun pemandangan memalukan ini tetap membuat Huang Fu Zantian berang. Karena dia tahu api itu berasal dari wanita tua itu. Tapi dia menahan amarahnya dan tidak meledak. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya ke arah wanita tua itu. "Senior, saya menghormati Anda sebagai senior karena Anda terlihat lebih tua dari saya, tetapi bukan berarti Anda memiliki kualifikasi lebih tinggi dari saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya anggota klan Huang Fu dari ras kuno. Nama saya Huang Fu Zantian. Anda pasti pernah mendengar nama klan surgawi Huang Fu, tapi apa yang dilihat dunia hanyalah puncak gunung es dari klan surgawi Huang Fu kita. Ada banyak orang kuat di klan surgawi Huang Fu kami, tetapi kekuatan kami yang sebenarnya belum terungkap, dan saya." Huang Fu Zantian adalah jenius terkuat kedua sejak berdirinya klan surgawi Huang Fu, tapi saya, Huang Fu Zantian, adalah orang yang berakal sehat, karena kamu, senior, yang dihormati, aku tidak akan bersaing denganmu. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau aku berbagi 30% dari sisa sumber daya budidaya di sini? Setelah Huang Fu Zantian selesai berbicara, nenek Chu Feng terus berlatih dengan mata tertutup, tetapi dia juga berbicara. Dia hanya mengucapkan satu kata, "Keluar." Setelah mendengar ini, ekspresi Huang Fu Zantian membeku, dan dia segera meletakkan tangannya di dahinya dan tertawa kecil. "Serangan yang baru saja kamu lakukan adalah dewa kelas 3. Tingkat kultivasi ini memang luar biasa. Ini adalah yang teratas di dunia saat ini, bahkan di zaman kuno, meskipun aku, Huang Fu Zantian, adalah dewa surgawi kelas 1, garis keturunanku adalah jenderal surga yang legendaris." Saat dia berbicara, guntur terbang keluar dari tubuhnya, membentuk baju besi guntur kokoh yang menempel di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia meletakkan telapak tangan yang menahan dahinya, dan pola guntur tampak lebih mendominasi. Bum bum bum.
Auranya dilepaskan dan segera memenuhi dunia gua yang luas. Bahkan magma yang sangat luas pun diaduk oleh aura tersebut, menimbulkan gelombang besar. Saat ini, kekuatannya begitu dahsyat hingga menghancurkan langit dan bumi. Sekarang aku akan bertanya lagi padamu, saya akan membagikan 30% sumber daya di sini. Apakah Anda setuju? Bum bum bum. Sinar api jatuh dari langit, dan karena kecepatannya yang begitu cepat, Huang Fuzantian bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain mengambil tindakan. Ketika dia bereaksi, dia telah meninggalkan tepi magma, dan tubuhnya terpaku kuat di dinding gua. Awalnya dia hanya merasa pusing, lalu semburan rasa sakit datang dari sekujur tubuh saya. Tak perlu ditebak, hanya bunyi berderak saja, ia tahu seluruh tulang di tubuhnya patah. Dia mengalami luka bakar ringan di dada dan wajahnya, tapi dia pernah merasakan sensasi terbakar yang sangat parah sebelumnya. Jika pihak lain mau, nyala api dapat membakarnya sepenuhnya menjadi abu. Pihak lain menunjukkan belas kasihan. Memikirkan hal ini, Huang Fuzantian dengan cepat memanjat keluar dari tembok dan membungkuk hormat setelah mendarat. Senior, aku tidak tua atau muda, jadi aku sangat mengganggumu. Anggaplah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu bahwa kamu sedang mengasingkan diri di sini. Saya berharap para senior sukses besar dan segera terbebas dari pengasingan. Junior akan pergi dulu, senior. Jangan suruh aku pergi, aku akan pergi sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Huang Fuzantian buru-buru berbalik dan keluar, dengan cepat terbang keluar gua dan meninggalkan dunia luar angkasa. Tapi setelah terbang keluar dari dunia luar angkasa, dia dengan serius menutup pintu luar angkasa yang dia potong dengan kertas jimat untuk mencegah orang lain menemukan tempat ini. Setelah melakukan ini, wajah Huang Fuzantian berubah drastis, dan kemudian seteguk besar darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Saat ini, wajahnya tampak seperti orang mati. Meski luka bakarnya ringan, pukulan sebelumnya tidak hanya menghancurkan seluruh tulang di tubuhnya, tapi juga menyebabkan kerusakan parah pada jiwanya. Dia linglung, agak tidak yakin apakah pihak lain adalah dewa kelas 3. Jika tidak, sebagai jenderal surga yang agung, setelah meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat dewa surgawi kelas 3, kekuatan tempurnya juga akan sangat kuat. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan? Saya belum pernah mendengarnya. Siapa dia? Apakah dari istana pedang surgawi? Tetapi, Huang Fuzantian berpikir dengan hati-hati dan melihat semua sosok teratas di benaknya, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok ini. Namun, dia tidak bertahan lama sebelum matanya menjadi gelap, tubuhnya miring, dan dia pingsan. Tubuhnya awalnya melayang perlahan, tetapi tiba-tiba tersapu oleh arus bawah bintang. Mengikuti arus bawah, ia dengan cepat melayang ke satu arah. Chou Feng memimpin Wang Qiang melewati tanah rahasia 9 surga dan sekarang memasuki terowongan luar angkasa, bergegas menuju totem Tianhe. Di dalam terowongan, Chou Feng dan Wang Qiang sama-sama duduk bersila. Wang Qiang sedang berlatih. Chou Feng sedang mengamati dantiannya. Sebelumnya, Chou Feng sudah menghitung piala yang diperoleh dari sekte jiwa merah. Ada banyak harta berharga, namun sayangnya tidak banyak yang bisa diolah. Chou Feng akan mengambil kembali harta ini dan pergi ke Presiden Kamar Dagang Prajurit untuk menukarnya dengan beberapa sumber daya budidaya. Tentu saja, Chou Feng juga dengan cermat mengamati potongan besi misterius yang diperolehnya dari zaman para dewa. Dan Chou Feng telah sampai pada beberapa kesimpulan. Metode normal untuk memahami potongan besi ini tidak efektif. Chou Feng perlu menggunakan kekuatan garis keturunan guntur surgawi dia sendiri untuk merasakannya agar dapat memahaminya. Chou Feng juga menemukan bahwa potongan besi ini ada hubungannya dengan garis keturunannya. Setelah belajar jauh-jauh,
Chu Feng akhirnya mendapat petunjuk baru. Dia memutuskan bahwa potongan besi itu tidak hanya terkait dengan garis keturunan guntur surgawi, tetapi juga metode budidaya khusus. Metode pelatihan yang diberikan oleh objek ini tidak digunakan untuk berlatih seni bela diri, juga bukan keterampilan rahasia, juga bukan keterampilan magis. Sebaliknya, ini adalah metode yang sangat ampuh namun sangat berbahaya. Garis keturunan darah yang merajalela. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.